Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Wafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Fatufillah. Kembali lagi dalam pelajaran tauhid yang kita lanjutkan setelah membahas hadis dari Ibn bin Malik. Sekarang kita masuk hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tentang timbangan kalimat tauhid. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anan Nabi qala Musa ya Rabbi alimni syai'an al-quruka wa a'udzubika bih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Musa berkata, wahai Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Wa'ubi juga berlindung kepadamu juga ada yang wa'ubi. Allah firman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Musa berkata lagi, wahai Rabb, semua hambamu bisa mengucapkan ini ya, kalimat la ilaha illallah. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amiro hunna ghairi wal ardina sab'a fi kifah wala ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah rahu penuh Hibban al hakim wasahah. Allah firman, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya, kecuali aku serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangannya lain, niscaya la ilaha illallah timbangannya lebih berat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi nama asli ya, Sa'ad bin Malik.
bin Sinan Suraji Al-Ansari. Nisbahnya kepada Bani Khudrah, beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dan anak dari seorang sahabat. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Beliau meninggal pada 74 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Sekarang Musa ya. Musa itu ya Musa bin Imran ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi jauh ya. Beda berapa tahun. Ya. Nabi Musa adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel dan pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Al-Fukuruka, ya, aku mengingatmu, berzikir padamu ya. Berarti memuji dan menyanjungmu dengannya. Jadi zikir itu bisa memuji ya, bisa juga menyanjung ya. Karenanya Allah yang patut dipuji dan juga disanjungi, pula dikagumi ya. Dan menyanjungan kita kepada Allah tidak akan pudar ya. Beda kalau pada manusia ya, ya pada selain Allah ya, berbatas waktu ya. Ya suatu waktu ketika kita kecewa, nah ya, kita ya udah ya, dan tidak lagi kagum, tidak lagi menyanjung ya, kalau orang lain ya. Beda kalau ke Allah ya, tidak akan pudar ya selama masih keimanan dia. Ad'ubih atau ad'ukabih ya. Aku berdoa kepadamu dengannya. Berarti aku berperantara dengannya kepadamu ketika aku berdoa kepadamu ya. Perantaranya apa? Yaitu kalimat ini ya, yang Nabi Musa minta kepada Allah ya, untuk ini bisa berzikir dan berdoa. Maka wasilah ya, wasilah kalimat ya, mengucapkan sanjungan kepada Allah dalam berdoa ya, itu adalah yang paling utama ya. Kita dahulukan sanjungan kepada siapa? Kepada Allah. Karena dengan sanjungan itu dekat pada ijabah doa. Pula di antara manfaat sanjungan kepada Allah, di antara yang juga adalah diri ini lemah ya. Maka ia berdoa kepada Allah dengan keagungan Allah, sehingga kita menyetorkan diri ya, bahwa diri ini ya nggak ada apa-apanya kepada Allah. Tidak ada yang pantas disombongkan, tidak ada yang ada bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Dalam berdoa diantaranya kita rendahkan pula jadi kita ya. Dan pula kalau tentunya Nabi Musa saja
Ya Nabi Musa emang seorang nabi. Tentunya doa para nabi ya dekat untuk ijabah. Tetapi manusia juga seperti kita pula, ya Nabi Musa juga manusia. Hanya saja memang ada kelebihan Nabi Musa itu. Itu ya seorang nabi. Tapi tentunya bagi kita juga, ya di samping kita senantiasa mendoakan, kita juga doakan dengan wasilah doa kita, ya. Wasilah doa kita. Kenapa kalimatnya ud'uni astajib lakum? Itu Allah perintahkan kepada hambanya. Artinya seorang hambanya itu, kalau dia benar-benar seorang hamba, dia berdoa kepada Allah, niscaya cepat diijabah, ya. Tanpa dia minta orang mendoakannya, tanpa didoakan oleh orang lain, bisa cepat diijabah. Kalau memang benar-benar kualitas hamba Allah, ya, benar-benar mengabdi kepada Allah. Tapi memang berat ya untuk mewujudkannya, ya gitu. Berat zaman sekarang apalagi, ya. Ya jangankan kita ketika kekurangan, ketika kita menghadapi suatu rintangan, hal apapun kadang ya berat. Jadi benar-benar hamba Allah itu ya itulah bagaimana pada akhirnya kita juga minta doa kepada orang lain untuk mendoakan kita, ya. Minta kepada orang lain untuk mendoakan kita, ya, maksudnya orang yang soleh tentunya juga, ya, orang yang soleh yang masih hidup, ya. Yaitu soalnya ya bukan dari kita lemah juga, ya, tapi memang karena kualitas doa kita belum sejajar mungkin ya dengan ya doa guru-guru kita, atau doa dengan orang tua kita, ya. Doa orang tua kita atau doa orang tua yang ya berada di sekitar kita, ya, gitu. Orang-orang lemah, ya, itu kan orang-orang lemah dijawab juga doanya, gitu. Kadang ya kita pada orang-orang yang lemah ya minta doa, ya bukan hanya pada orang-orang soleh, ya, para ustadz, ya. Pada orang lemah juga dijawab juga doanya. Karena memang ya diri ini sekarang berat, ya, gitu. Jadi emang kita minta doa kepada orang lain ya nggak masalah, ya, gitu. Kalau dia orang soleh masih hidup, ya. Yaquluna hada, mereka ya mengucapkan ini, itu mengucapkan kalimat ini sama, ya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Wa amirakunna ghairi, dan misalnya ketika ya ada piringan lah, kifayah itu piringan lah, kalau timbangan adalah piringannya, piringan dari timbangan itu, ya. Ini langit dan bumi serta isinya, ya. Satunya lagi adalah kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Ya, andaikan misalnya ini jika, ya, ini memang diperbolehkan, ya, andaian ini kan, ya, ini Allah yang berandai seperti ini juga. Andai-andai yang maksudnya di sini kan jika, ya, menerangkan suatu keutamaan la ilaha illallah, ya, gitu. Nah, maka ketika si piringan ini yang satu adalah piringan isinya langit dan bumi serta ya isinya serta makhluknya, ya, kecuali Allah, ya. Satunya lagi adalah kalimat la ilaha illallah, ya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Fi kifah
di daun timbangannya, yaitu piringan bisa ya. Seandainya semua makhluk diletakkan pada salah satu daun timbangan, sedang kalimat ini diletakkan pada daun timbangan lainnya, malah dihina, timbangan itu akan miring ya, pasti kan, karena berat sebelah ya. Karena kalimat tersebut ya, berarti kalimat tersebut timbangannya lebih berat daripada semua makhluk ya. Sedikit lagi kita bahas nanti faedahnya di berikutnya ya. Kita akan makna hadisnya bahwa Musa alaihissalam meminta kepada Allah azza wa jalla agar diajari suatu zikir yang akan digunakan untuk memuji Allah ya. Sebenarnya Nabi Musa itu yang minta zikir yang spesial dan sebagai perantara ketika ia berdoa meminta kepada Allah ya. Maka Allah memberinya petunjuk agar ia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu ya terus ya itu. Dari Nabi yang pertama, Nabi Adam, kalimat la ilaha illallah mengajarkan tauhid juga. Sama akidahnya ya itu. Keislaman ya. Musa mengetahui bahwa kalimat ini banyak diucapkan oleh para makhluk ya. Pasti dah la ilaha illallah itu ya mudah dalam ucapannya gitu. Tapi berat dalam amalan ya. Berat. Ketika kita mengamalkan la ilaha illallah ya itu berat sekali ya. Bagaimana benar-benar ucapan itu diucapkannya saja sudah mudah, apalagi diamalkan lebih berat ya gitu. Tapi ya hanya sekian orang yang benar-benar bisa mengucapkan dan mengamalkannya. Kebanyakan dia cuma bisa mengucapkannya aja ya gitu. Ya, gampang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan diucapkan beberapa kali, 100 kali, 1000 kali, gampang diucapkannya gitu. Tapi berapa persen yang bisa mengamalkannya? Kan bisa diucapkan. Kan tapi Allah memberikan keutamaan la ilaha illallah. Jadi ya Nabi Musa itu ya menginginkan kalimat khusus ya yang spesial. Sehingga berbeda dengan yang lain. Nah, kita pernah nggak misalnya minta, ya Allah, berikanlah aku kalimat, ya, berikanlah aku kalimat supaya aku bisa lebih memujimu, ya. Pernah nggak minta seperti itu ya? Boro-boro, kan? Berikanlah saya kalimat supaya bisa lebih memujimu. Ya, Nabi Musa benar-benar minta sebuah kalimat. Kita mah kadang ya terlalu ya, sedikit kekurangan saja ya kadang ditangisi gitu ya. Itu minta kepada Allah sangat ya, sangat detail gitu ya. Tapi ketika berlebih untuk mengucapkan zikir kepadanya ya, insyaallah, maka kita ini tergantung ya, tergantung kadar kita ya kepada Allah, tergantung doanya itu seberapa lama ya gitu. Kalau mau diijabah, kita seberapa lama doa kita kepada Allah ya. Itu. Seberapa lama kita mengucapkan, kita membaca firman-Nya. Kita berzikir padanya. Ya, sekarang udah sholat pulang gitu kan. Udah sholat ya zikir juga nggak tahu
baca apa tuh ya, bingung baca apa, belum hafal, pulang aja. Ada kalimat-kalimat sekarang zikir ya, zikir yang disyariatkan ya, sudah dibikin bukunya ya, Al-Ma'surat dan sebagainya kan. Tapi ya kadang ya yang namanya manusia ini ya kadang terlalu mengatakan ya dirinya ya ada perlu sibuk dan sebagainya, sedangkan Allah ya seolah-olah dibagaimanakan lah gitu. Ya itu juga bentuk dari menduakan Allah juga sebenarnya kan, walaupun ya tidak menduakan secara zatnya ya, secara zahir ya. Enggak ya. Tapi ya itu juga sama. Sekarang kayak gitu. Ditinggalkan lah ya akhirnya kalimat zikir itu atau ya firmannya ya. Ya mungkin misalnya kadar kita, kalaupun di antara kita ada yang belum lancar dibaca firmannya, ya kita bacalah gitu. Kita belajar lah. Walaupun ya cuma beberapa halaman ya gitu. Ya para sahabat itu kan sebelumnya kan ya 10 halaman diulang-ulang terus ulangan juga. Ya pas 10 lembar kan sebenarnya itu 1 juz kan gampang sebenarnya ya. Ya kalau tentunya apalagi ya nggak ada banyak waktu untuk ya lebih lah harusnya. Sebelumnya kan pelajari ya kalau waktu awal-awal ya 10 ayat dulu supaya diulang-ulang tuh. Kan tuh ya, 10 itu berapa halaman? Enggak, biar 2 lembar kadang ya. Nah itu. Nah ini kadang enggak ya. 1 halaman saja berapa menit? Ini cuma 2 menit. Cuma 2 menit kalau lancar ya. Kalau lancar ya, kalau nggak lancar ya bisa lebih gitu ya. 2 menit lebih ya itu pahalanya lebih gede gitu ya. Lebih gede pahalanya. Jadi itu terkadang untuk hal yang seperti itu, hal yang sepele, hal yang mudah ya kita udah itu gratis ya gitu. Ya konser enak, timnas lah. Tiket termahal berapa? 600 ya kata aduh. Lomba-lomba kesana langsung ya gitu. Cepat ludes katanya. Indonesia lawan Argen ya. Aduh cepat ludes ya gitu. Untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk belajar gratis, bahan murah, ya. Justru berat, kita kan nanti, insya Allah. Memang dosa sudah ini ya, karena memang cinta ya masih ada kecintaan pada dunia bisa jadi. Kita harus banyak introspeksi ya. Musa saja ini minta kalimat khusus, kalimat spesial gitu. Masya Allah. Nah, sedikit lagi. Allah pun menjelaskan besarnya keutamaan zikir yang telah dianjurkan tersebut, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai. Ya tidak bisa dia lebih berat, tidak bisa ya, apalagi ya menyamai tidak bisa. Ya apalagi lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang bisa. Ya, tidak akan ada yang bisa menyamai keutamaan zikir itu. Ya. Dan hubungan antara hadis dan bab ya, di sini menjelaskan keutamaan kalimat tauhid dan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai keutamaan kalimat itu. Itu dulu ya. Nanti kita akan terangkan faedah hadisnya. Besok juga kita masuk lagi di ibadah salat zuhur ya. Walafuminkum walafikum Rabbana atina min rahmatika wa rabbana atina fid dunya hasanah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.